Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Ardianti dengan NIM 201520161. Saya dari kelas BKI 5E Fakultas Dakwah. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah mikrokonseling. Di video ini saya akan mengadministrasikan sosiometri. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap diberi kesehatan ya. Oh ya, saya mau bertanya nih, apakah betul ini kelas 12 IPA 1? Alhamdulillah, jika betul berarti saya nggak salah masuk kelas dong ya. Oke, baik. Boleh nggak saya manggil sebutan kelas 12 ini tuh dengan teman-teman? Biar kita tuh lebih akrab. Boleh, alhamdulillah. Jadi, saya manggilnya dengan sebutan teman-teman ya. Oke, teman-teman semua tahu dong siapa saya? Oh, ada yang belum tahu. Berarti ada yang tahu, ada yang enggak ya. Ya, oke. Bagi yang belum tahu, perkenalkan saya Neta Ardianti selaku guru BK di sekolah ini. Tenang, teman-teman gak perlu tegang. Ada apa nih guru BK tiba-tiba masuk ke kelas? Enggak kok. Saya nggak akan ngerazia atau nggak akan apapun. Di sini itu saya hanya ingin mengambil data dari kelas 12 IPA 1 ini. Namun sebelum saya mengambil data, ada baiknya nih kita semua untuk berdoa. Jadi kita berdoa agar hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, untuk ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Amin. Baik teman-teman, jadi saya di sini itu untuk melakukan need assessment. Need assessment-nya itu menggunakan sosiometri. Teman-teman semua ada yang tahu nggak apa itu sosiometri? Nggak tahu. Nah, baik, saya akan jelaskan sedikit tentang sosiometri ya. Jadi, sosiometri ini adalah satu hal untuk pengambilan data yang digunakan untuk mengetahui keadaan sosial pada kelas ini ya. Jadi saya ingin mengetahui nih keadaan sosial di kelas ini tuh bagaimana, apakah seimbang atau tidak seimbang. Bagaimana teman-teman apakah teman-teman keberatan jika saya mengambil data untuk melihat interaksi sosial yang ada di kelas 12 ini? Tidak, alhamdulillah. Jika tidak, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya teman-teman boleh nih persiapkan alat tulis seperti kertas dan pulpen untuk mengisi jawaban, karena saya akan mengajukan pertanyaan yang perlu dijawab oleh teman-teman semuanya. Baik, silahkan dikeluarkan alat tulisnya. Nah, baik. Sudah semuanya? Oke, jika sudah, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya nggak banyak kok teman-teman, cuma satu pertanyaannya itu. Dan cara pengisiannya itu yang pertama, teman-teman semua harus mengisi nama dan kelas. Ya, namanya, nama lengkap dan kelasnya. Itu harus ya, itu wajib diisi. Nah, dan yang kedua itu cara pengisian soalnya itu, bukan soal sih. Cara pengisiannya itu di sini teman-teman cukup mengisi pilihan 1 dan pilihan 2 ya. Jadi saya akan memberikan satu pertanyaan dan teman-teman itu harus menjawab dengan 2 jawaban. Jawaban pertama dan jawaban kedua, atau pilihan pertama dan pilihan kedua. Apakah teman-teman semua udah siap? Alhamdulillah, jika siap,
pertanyaan yang saya akan ajukan itu adalah siapakah teman yang paling disenangi untuk diajak bermain? Apakah teman-teman ada pertanyaan dari pertanyaan yang saya ajukan tadi? Apakah ada yang tidak mengerti? Oke, baik. Jadi gini ya teman-teman, pertanyaannya itu kan siapa teman yang paling senang diajak untuk bermain. Jadi di sini teman-teman bisa ngejawab dengan pilihan 1 dan pilihan 2. Contohnya pilihan satunya itu jatuh kepada maaf, kakak yang duduk di barisan kedua namanya siapa? Sinta. Oke, contohnya pilihan pertamanya itu Sinta. Jadi teman-teman itu tinggal jawab nomor 1 Sinta, dan pilihan keduanya itu jatuh kepada kakak yang duduk di bangku nomor 4 namanya siapa? Siapa kak? Oh iya, misalkan pilihan keduanya itu Diana. Jadi pilihan pertama Sinta dan pilihan kedua Diana. Seperti itu ya teman-teman cara jawabnya. Gimana, udah ngerti? Oke, baik, saya kasih waktu 3 menit untuk teman-teman ngisi jawabannya ya. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktunya udah habis. Gimana nih, udah selesai belum ngisinya? Udah. Nah, saya boleh minta tolong satu orang untuk ngumpulin jawaban dari teman-teman yang lainnya? Oke, baik, terima kasih. Mohon bantuannya ya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memperoleh data dari teman-teman. Nanti data ini itu akan saya kelola, dan nanti di minggu depan atau di minggu yang akan datang saya akan memberikan hasilnya kepada teman-teman dan saya akan mempresentasikannya. Nah, teman-teman gak perlu khawatir. Data yang teman-teman kasih kepada saya itu nggak akan saya bocorkan kepada siapapun. Jadi ini itu akan menjadi rahasia saya pribadi, dan dewan guru yang lain pun gak akan tahu dengan hasil ini. Jadi teman-teman gak perlu khawatir ya, datanya akan bocor. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya, dan teman-teman sudah mau membantu saya untuk memberikan jawaban teman-teman. Dan saya ingatkan satu kali lagi bahwa data yang teman-teman berikan tidak akan pernah bocor kepada siapapun. Jadi teman-teman semua jangan khawatir ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Teman-teman semua semangat belajarnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendapatkan data dari siswa, kemudian saya mengelola data tersebut. Pengelolaan datanya itu saya menggunakan satu website yang bernama sosiometri.sidek.com. Nah, pada website tersebut kita hanya tinggal memasukkan data-data yang sudah kita peroleh dari lapangan. Kemudian website tersebut akan bekerja dengan sendirinya, akan langsung menampilkan hasil sosiometri yang kita inginkan. Nah, karena dalam bimbingan konseling itu memiliki asas kerahasiaan, jadi nama pada peserta didiknya itu saya samarkan menjadi nama dengan nomor. Namanya itu diubah dengan nomor urut dari nomor 1 sampai 32, karena siswa yang ada di kelas 12 IPA 1 itu ada 32 orang siswa. Nah, diperoleh hasil nih. Untuk siswa dengan nama 1 yang berjenis kelamin perempuan, pilihan satunya jatuh kepada nomor 2, pilihan 2 jatuh kepada nomor 12, dan nomor 2, nama dengan nama 2, dengan jenis kelamin perempuan, pilihan satunya itu kepada nomor 7 dan pilihan 2-nya itu nama 19 dan seterusnya sampai ke 32. Nah, untuk indeks pemilihannya sendiri, dengan nama 1 itu pemilihnya ada 2 orang per 31 dan hasilnya itu 0,0
06. Nama 2 yang memilihnya itu ada 6 orang berbanding 31 dengan hasil 0,19 dan seterusnya. Nah, kemudian dapat dilihat pada sosiogram terdapat 3 orang anak atau 3 orang siswa yang banyak dipilih dengan nama 2, 6, dan 24. Nah, kemudian ada juga 3 orang siswa yang tidak dipilih dengan nama 8, 18, dan 25. Melihat hasil dari pengolahan sosiometri ini dapat disimpulkan bahwa hubungan interaksi sosial yang ada dalam kelas 12 IPA 1 ini tidak seimbang karena ada beberapa orang yang terkucilkan. Mereka tidak sama sekali dipilih oleh teman sekelasnya. Nah, untuk itu, melihat hal ini, konselor harus segera mengambil tindak lanjut. Mengambil tindak lanjutnya itu dengan melaksanakan bimbingan kelompok. Karena ini itu terdapat beberapa orang, yaitu ada 3 orang. Nah, bimbingan kelompoknya itu dengan bidang layanan sosial. Di sini ada programnya. Programnya itu bidang layanannya sosial. Tujuan layanannya peserta didik dapat memahami konsep percaya diri dengan menghargai kemampuan diri. Layanan komponennya itu layanan dasar. Dan strategi layanan itu bimbingan kelompok. Kelasnya itu kelas 12 IPA 1, beberapa orang terpilih, yaitu 3 orang yang tadi tidak ada yang memilih atau yang tidak terpilih oleh teman sekelasnya. Materinya itu tentang konsep percaya diri dan menghargai kemampuan diri sendiri. Mengapa saya mengambil materi ini? Karena mungkin saja siswa-siswa yang tidak terpilih ini mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya dirinya bahwa mereka itu bisa bergabung dengan teman-teman sekelasnya. Jadi mereka itu lebih memilih untuk memisahkan diri dari teman-teman sekelasnya, dan mereka nggak percaya nih bahwa mereka itu punya kemampuan untuk berinteraksi sosial. Jadi di sini saya memilih untuk mengambil materi konsep percaya diri dan menghargai kemampuan diri sendiri dengan metode ceramah dan tanya jawab. Medianya menggunakan proyektor, laptop, dan slides PowerPoint. Evaluasinya itu di akhir yaitu menggunakan LASEG. Ini adalah contoh rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dengan komponen layanannya itu layanan dasar, bidang layanannya pribadi, topik atau tema layanannya itu pemahaman kondisi diri sendiri dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kelasnya itu seluruh kelas 12 IPA 1, alokasi waktunya itu 1 kali 40 menit. Tujuannya itu ada 2. Yang pertama, peserta didik atau konseli memahami konsep diri sendiri, dan yang kedua, peserta didik atau konseli memahami penyesuaian diri dengan lingkungan. Metode alat dan medianya itu menggunakan metodenya ceramah dan tanya jawab. Alat dan medianya menggunakan proyektor, laptop, PowerPoint tentang konsep percaya diri dan menghargai kemampuan diri sendiri. Untuk langkah-langkah kegiatannya itu, yang pertama, tahap awal, yaitu pendahuluan, di mana konselor yang pertama itu membuka dengan salam dan berdoa. Yang kedua, membina hubungan yang baik dengan peserta didik, yaitu dengan cara menanyakan kabar atau ice breaking. Nah, yang ketiga itu menyampaikan tujuan layanan, materi, bimbingan, dan konseling. Materinya itu tentang yang tadi itu ya, tujuannya itu untuk apa. Nah, yang terakhir itu menanyakan kesiapan kepada peserta didik. Kemudian masuk kepada tahap inti. Tahap intinya itu guru BK menampilkan tayangan slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Yang kedua, peserta didik mengamati slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Kemudian,
Yang ketiga, guru BK mengajak konseli untuk aktif, untuk curah pendapat, untuk menanyakan pendapat peserta didik dan tanya jawab. Nah, kemudian setelah itu guru BK membuat kelompok menjadi 6 kelompok dalam satu kelasnya itu terdiri dari 5 sampai 6 orang per kelompok. Nah, kemudian guru BK memberikan tugas kepada masing-masing kelompok tersebut. Kemudian setelah memberikan tugas, peserta didik ini mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, dan tahap terakhirnya itu peserta didik setiap kelompoknya harus mempresentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain menanggapinya, dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini tuh sekarang langsung kepada tahap penutup. Tahap penutupnya itu yang pertama, guru BK mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan yang terkait dengan materi layanan. Jadi guru BK itu menyimpulkan materi yang telah disampaikannya. Kemudian guru BK mengajak peserta didik agar dapat menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, karena harus itu tuh komponen yang sangat penting dalam hidup kita. Kita harus senantiasa menampilkan Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga itu, guru BK menyampaikan materi layanan yang akan datang. Jadi layanan ini tuh bukan hanya sekali. Nanti untuk waktunya itu adalah hasil dari guru BK sendiri, itu kapan. Dan yang terakhir itu adalah guru BK mengakhiri kegiatan layanan dengan berdoa dan salam. Nah, untuk evaluasinya sendiri itu menggunakan Laisek. Itu adalah pengadministrasian sosiometri dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata dan perbuatan saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.